Halo warga dusun Vrindavan, piye kabare? Masih kedinginan karena curah hujan yang meningkat? Sama lah ya. Ya yang penting jaga kesehatan aja. Cinta itu nggak hanya bisa menyatukan dua insan yang sedang kasmaran, tapi cinta juga bisa mendamaikan dua negara yang saling bertentangan. Dan itulah konsep cerita yang diusung oleh film berjudul Bajrangi Bhaijaan yang rilis tahun 2015 ini. Film yang dibintangi oleh Salman Khan dan Kareena Kapoor ini menurutku pribadi sangat epik karena kisah dan isu yang dibawa di dalamnya. Dan jujur saja aku sangat excited membawakan alur cerita film ini. Penasaran? Mari kita mulai alur ceritanya. Alkisah, ada segerombolan warga RT Vrindavania yang sedang menonton kriket. Dan salah satu emak-emak di sana yang sedang hamil ingin memberikan nama anaknya seperti nama pemain kriket terkenal yaitu Shahid Afridi yang membawa kemenangan pada negara Pakistan. Tapi 6 tahun kemudian yang keluar bukanlah anak laki-laki, melainkan anak perempuan cantik yang diberi nama Syahida. Namun tak seperti wajahnya yang ayu, Tuhan memberikan cobaan pada Syahida yaitu dia tidak bisa bicara sampai sekarang. Tapi sayangnya tidak ada penjelasan kenapa dia tidak bisa bicara, jadi kita skip aja ya. Lalu di suatu hari, Syahida yang sedang menggembala bersama ayahnya disuruh pulang duluan. Tapi terjadi suatu insiden yang tidak diinginkan. Karena Syahida mengejar roda mainannya, dia pun terjatuh ke jurang. Ibunya panik karena Syahida tak kunjung pulang, sehingga warga di sana membantunya untuk mencari Syahida hingga petang menjelang. Warga sempat kesulitan menemukan Syahida karena Syahida tidak menyaut ketika dipanggil. Dan alhamdulillah Syahida ditemukan. Untungnya dia nyangkut di pohon dan selama itu dia bertengger di sana menunggu bantuan karena dia sendiri tidak bisa teriak. Karena itu sesepuh di sana menyarankan agar Syahida dibawa ke sebuah tempat suci di Delhi, India agar dia bisa bicara. Ya kalau di Jawa biasanya disuruh ke kiai atau makam wali gitulah. Ikhtiar siapa tahu bisa bicara. Namun karena ayah Syahida pernah masuk militer, maka akan sulit baginya untuk masuk ke India. Kenapa begitu? Kalau mau tahu soal konflik kedua negara ini, baca di bawah Google ya. Takutnya kena dolar kuning ntar kalau dijelasin di sini. Lalu ibu Syahida bertekad untuk membawa Syahida ke Delhi sendirian tanpa ayahnya. Singkat cerita, ibu Syahida membawa Syahida ke Delhi. Dan setelah selesai semuanya, mereka berdua pulang. Namun di tengah perjalanan, sebelum memasuki perbatasan Pakistan, kereta berhenti karena mengalami kendala teknis. Di saat semua orang terlelap, Syahida waktu itu keluar kereta karena melihat domba kecil. Tapi sesaat setelah dia keluar, kereta malah berjalan sehingga Syahida ketinggalan. Tak berselang lama, ada kereta barang yang berhenti juga. Syahida mengira kereta itu bisa mengejar ibunya. Namun nyatanya kereta itu malah ke jalur lain yang malah lebih jauh. Sebagai orang tua, ibunya jelas panik karena tidak melihat anaknya di kereta. Tapi setelah para penjaga mencarinya, Syahida tetap tidak ditemukan. Meskipun ibunya ngeyel ingin mencarinya sendiri, tapi dia butuh visa lagi untuk pergi ke India. Emang iya sih, kalau hilangnya beda RT sih masih gampang nyarinya. Tapi ini udah beda negara loh, bakalan ribet pastinya. Dan mau tidak mau orang tuanya hanya bisa pasrah dan berharap ada orang berhati mulia yang mau menjaga Syahida. Keesokan harinya, Syahida terbangun di suatu tempat yang sedang mengadakan festival Dewa Hanuman. Setelah festival, dia bertemu dengan sebiji pria yang kasihan melihat Syahida yang terus mengikutinya. Sebut saja dia Pawan. Pawan saat itu menawarinya makan. Seperti layaknya orang yang bertemu anak hilang, Pawan bertanya di mana rumah dan orang tuanya. Tapi karena Syahida tidak bisa bicara, Pawan pun kebingungan. Bahkan meskipun pertanyaannya ditulis di kertas, Syahida juga tidak menjawab karena dia juga belum pernah sekolah. Pawan pun sempat mengira Syahida adalah pengemis karena terus mengikutinya. Pawan lalu mengajak Syahida ke kuil dan memberinya kalung Dewa Hanuman dan berharap orang tuanya akan mencarinya. Tapi Pawan tak tega meninggalkan dia sendirian sampai akhirnya Syahida dibawa ke kantor polisi agar dicari orang tuanya. Tapi polisi menolaknya karena takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun aku sendiri agak ragu, polisi kok malah nggak mau. Tapi ya udahlah ya. Mau tidak mau, Pawan pun membawa Syahida pulang. Di tengah perjalanan,
Syahidah diberi pertanyaan, tapi Syahidah hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu, Pawan menyebutkan nama-nama kota di India. Pawan menyuruh Syahidah mengangkat tangan dan mengangguk jika kota yang ia sebutkan benar. Tapi tak ada satupun nama kota yang benar. Sampai-sampai para penumpang bus ikut-ikutan menyebutkan nama-nama kota. Dan itu malah menjalin keakraban antara mereka. Lalu Pawan menceritakan tentang dirinya pada para penumpang bus. Dulu dia adalah anak yang tidak pintar. Bahkan untuk naik kelas 10 dia butuh waktu 20 tahun. Itu yang menyebabkan ayahnya selalu memarahinya. Sampai dia lulus kuliah, dia juga gagal 10 kali. Tapi ujian ke-11, dia lulus. Namun sebelum dia bilang sama ayahnya sudah menyuruhnya untuk pergi ke rumah teman lamanya di Delhi. Temannya akan mencarikan Pawan pekerjaan. Dan ketika Pawan bilang dia lulus, ayahnya sangat terkejut. Dan saking terkejutnya, dia meninggal. Aneh. Untuk itu, Pawan pergi ke Delhi. Dan di perjalanan, dia bertemu seorang wanita bernama Rasika. Dan karena kepolosan dan kejujurannya soal ongkos bus, Rasika malah marah padanya. Lalu sesampainya di rumah teman ayahnya, Pawan bertemu lagi dengan Rasika. Ternyata Rasika adalah anak teman ayahnya. Emang sih kalau bapaknya garang biasanya anaknya cantik-cantik. Besoknya saat makan bersama, Pawan mencium bau daging. Lalu ayah Rasika bilang bau daging itu dari tetangganya yang seorang muslim. Lalu ayah Rasika bilang jika dia tidak akan mengizinkan orang yang beragama lain untuk masuk rumahnya. Lalu Rasika melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Pawan memang orang jujur, karena dia mengembalikan ongkos bus yang masih dibawanya ke Rasika. Besoknya, Pawan ikut ke sekolah bersama Rasika yang sedang mengajar untuk dapat pekerjaan. Dan karena kepolosannya, dia dengan mudah mengambil hati anak-anak di sana. Tapi bukan hanya mengambil hati anak-anak, dia juga mengambil hati Rasika karena sifat baiknya dan sering bantu orang lain yang membutuhkan. Selain itu, dia juga taat pada agamanya. Karena itulah kedekatan mereka selama ini akhirnya menjadi percikan asmara. Bahkan Rasika yang akan dijodohkan oleh ayahnya malah bilang jika dia mencintai Pawan. Namun ayah Rasika yang keras langsung mengajukan syarat pada Pawan. Dia harus membuktikan jika dia layak untuk anaknya, dan untuk itu dia harus membeli rumah dengan jerih payahnya sendiri. Scene berganti, di mana Pawan sudah sampai rumah Rasika dengan membawa Syahidah. Pawan menjelaskan pada ayah Rasika jika Syahidah akan tinggal di sana sementara waktu sampai orang tuanya ketemu. Pawan yang sebenarnya tidak tahu nama dan agama Syahidah hanya melihat secara fisik jika mungkin dia berkasta Brahmana. Meski begitu, ayah Rasika kasihan melihat Pawan yang selalu membantu orang lain tanpa memikirkan hidupnya sendiri. Dan semenjak saat itu, orang-orang di sana memanggil Syahidah dengan nama Muni. Di lain hari saat makan, Syahidah tidak suka dengan makanan vegetarian. Lalu tanpa sengaja dia mencium bau makanan dari tetangganya yang muslim. Dan dia pergi ke sana tanpa bilang-bilang, sampai-sampai orang-orang mencarinya. Dan ketika ketemu, Syahidah sedang lahap memakan daging di rumah tetangga Rasika. Karena itu, Pawan mengajak Syahidah pergi ke warteg untuk makan ayam. Pawan yang tidak pernah makan daging hanya mengantarkan Syahidah makan. Sesampainya di sana, Syahidah menangis karena dia melihat seorang emak-emak yang menyuapi anaknya. Ya, Syahidah rindu dengan ibunya. Karena itu, Rasika pun menghiburnya. Di lain hari, Pawan mengajak Syahidah jalan-jalan. Di sana, dia mengambil gelang tanpa bilang-bilang. Iya, sebenarnya mencuri sih. Tapi namanya juga anak-anak yang gak tahu apa-apa. Dan gak tahu kenapa Syahidah sangat terobsesi sama gelang. Karena itu, Pawan mengajaknya pergi ke kuil Hanuman yang bersebelahan dengan masjid untuk minta maaf. Tapi di sana, Syahidah malah masuk ke masjid di saat Pawan lengah. Pawan sebenarnya takut masuk masjid, tapi untuk mencari Syahidah, dia akhirnya terpaksa masuk. Dan tanpa disangka, dia malah melihat Syahidah berdoa di masjid. Dan terungkaplah agama Syahidah sekarang. Di luar, dia bertemu Rasika dan bilang jika Syahidah orang Islam. Pawan takut dengan apa yang akan ayah Rasika bilang nanti kalau tahu Syahidah orang Islam.
Tapi Rasika bilang jika semua yang dikatakan ayahnya tentang kasta dan agama itu semua omong kosong. Malamnya masalah makin memburuk saat keluarga mereka nobar kriket India versus Pakistan. Di saat semua kecewa karena India tidak mendapatkan poin, Syahidah malah bersorak-sorai sendiri karena Pakistan mendapatkan poin dan dia mencium bendera Pakistan. Lalu Pawan menghampirinya dan bilang, "Pakistan?" Syahidah lalu mengangkat tangan dan mengangguk. Itu tandanya dia adalah orang Pakistan. Karena itu, ayah Rasika marah bukan main dan menyuruh Pawan untuk mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan karena ayah Rasika tidak ingin menampungnya lagi di rumahnya. Besoknya, Pawan mengajak Syahidah ke kedutaan Pakistan. Tapi waktunya tidak tepat karena ada demonstrasi di sana. Waktu itu Pawan agak kesulitan memulangkan Syahidah ke negaranya karena dia tidak punya paspor maupun visa. Setelah itu, tak berselang lama, demonstrasi yang awalnya berjalan damai malah dirusak oleh beberapa oknum yang anarkis sehingga Pawan harus melindungi Syahidah dengan tubuhnya sendiri. Karena kejadian itu, kedutaan Pakistan ditutup sampai sebulan. Tapi ayah Rasika bersikeras tidak mau menampung Syahidah lagi. Hal itu membuat Pawan dilema karena tidak bisa mengantarkan Syahidah pulang. Lalu ayah Rasika menyuruh Pawan pergi ke agen perjalanan. Di agen perjalanan, mereka tidak bisa membuat paspor Pakistan. Mereka bisa membuat paspor negara lain tapi tidak dengan paspor Pakistan. Inilah yang akan terjadi jika permusuhan selalu ada. Mbok yo damai, kan enak toh. Lalu agen perjalanan itu menawari Pawan menyeberangi perbatasan tanpa paspor. Ya intinya perjalanan ilegal lah. Tapi itu butuh biaya sebesar 1,5 lah. Atau jika dikonversikan ke rupiah ya sekitar 28 jutaan. Tapi demi untuk membawa Syahidah pulang, Pawan menggunakan tabungannya untuk membeli rumah untuk mengurus Syahidah pulang. Bahkan Rasika juga ikut membantu. Singkat kata terkumpullah uang itu. Lalu Pawan mengajak Syahidah ke agen perjalanan dan meninggalkannya di sana. Syahidah sebenarnya tidak mau dan tetap ingin bersama Pawan. Namun bagaimanapun Pawan tetap tidak tega meninggalkan Syahidah. Di saat dia melihat gelang yang disukai Syahidah, Pawan pun langsung lari mengejar Syahidah yang sudah diajak pergi. Singkat kata, Pawan bertanya pada tukang becak yang mengangkut Syahidah. Katanya Syahidah diajak ke dalam rumah bordil oleh agen perjalanan. Pawan langsung mencari Syahidah ke dalam. Begitu ketemu, Syahidah langsung memeluk Pawan. Pawan marah bukan main karena tahu dia hanya ditipu karena agen perjalanan itu berniat menjual Syahidah. Pawan pun akhirnya mempelkoto orang-orang di sana beserta agen perjalanan itu. Iya iyalah, ototnya gede juga. Setelah itu Pawan berencana dan berjanji akan membawa pulang Syahidah meskipun dia tidak punya paspor maupun visa. Meskipun nantinya akan ada kesulitan di perbatasan nanti.